Baik, selamat ketemu kembali di dalam pertemuan yang terakhir, yaitu tanggal 22 April 2020. Untuk materi perencanaan nanti kita lanjut lagi. Kalau tidak salah, lupa kayaknya Juni atau April ini, lupa ya. Kita lanjut tentang pengendalian biaya ya. Pengendalian biaya yaitu masalah penafsiran dan mengendalikan biaya merupakan salah satu hal yang penting dan sulit pada perusahaan konstruksi. Hal ini disebabkan karena proyek-proyek konstruksi berlangsung dalam jangka panjang dan taksiran serta pengendalian biaya di masa mendatang sangat diperlukan dalam rangka tawar-menawar proyek. Ya, tentunya dalam pengendalian biaya tentunya kita adakan tawar-menawar. Setelah tawar-menawar, ya Ibu kasih contoh, setelah tawar-menawar proyek tersebut untuk pekerjaan kita tentunya ada istilah pelelangan. Ya, kalau pelelangan proyek tentunya ada tawar-menawar. Siapa yang tinggi penawaran, maka itulah yang dapat pekerjaan. Nah, begitu kalau namanya tawar-menawar. Jadi itu menyangkut masalah pengendalian biaya. Ya, jadi itu namanya pelelangan proyek. Siapa yang tinggi penawarannya, maka itulah yang dapat suatu bagian untuk penawaran proyek. Nah, begitu ya yang kita pernah kerjakan sesuai orang teknik. Nah, kemudian berikut tujuan pengendalian biaya. Ya, tentunya ada tujuannya pengendalian biaya ini, perhatikan baik-baik. Tujuan dari pengendalian biaya adalah sebagai berikut. 1. Untuk membatasi pengeluaran klien dalam jumlah yang disetujui secara tersederhana. Ini berarti bahwa harga tender dan rekening akhir harus hampir sama dengan estimasi atau anggaran biaya. Jadi sesuai dengan pengendalian biaya, tentunya kita harus sesuaikan dengan RAP atau rencana anggaran biaya yang kita sudah rancang di dalam pekerjaan kita. Jangan kelewatan dari itu. Nah, berikut yang kedua, untuk memperoleh pengeluaran rencana yang seimbang antara berbagai elemen bangunan untuk melengkapi klien dengan nilai biaya proyek ini mungkin bermanfaat bagi perakiraan total. Itu adalah menyangkut masalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya tentunya Anda pahami bahwa itu adalah menyangkut rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya artinya kita menghitung semua kebutuhan-kebutuhan bahan yang kita gunakan di dalam pelaksanaan proyek tersebut, sehingga harus dibutuhkan orang yang matang, yang ahlinya mempunyai suatu keahlian untuk merancang atau menghitung suatu anggaran tersebut. Baik, kita lanjut faktor-faktor pengendalian biaya. Jadi ada faktornya, yaitu ada berbagai macam faktor yang dapat mempengaruhi pengendalian biaya proyek konstruksi. Beberapa faktor pengendalian biaya yang diantaranya adalah faktor-faktor daya manusia, yaitu tentunya Ibu tadi sampaikan bahwa kita harus hitung dengan baik sesuai dengan keahlian, karena terpengaruh ke faktor-faktor biayanya, yaitu yang mempengaruhi adalah sumber daya manusia. Karena salah hitung kita sebagai orang teknik, maka faktor dayanya disebabkan oleh pertama yaitu manusia. Baik, menurut Kusnaidi bahwa sumber daya manusia merupakan faktor nomor 1. Iya, kenapa dikatakan sumber daya masalah keuangan itu disebabkan adalah penyebab utamanya adalah manusia, karena manusia yang mengendalikan, manusia yang mempergunakan, manusia yang menerima, manusia yang keluarkan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa ada namanya korupsi dalam suatu proyek? Ya inilah karena dikatakan bahwa faktor-faktor pengendali biaya harus kita perhatikan, yaitu daya sumbernya manusia. Ya, harus mau banyak makan kalau dalam proyek, sehingga bangunan-bangunan yang kita rancang ya tidak sesuai dengan aslinya. Baik, Ibu kasih lagi salah satu contoh. Andai kata perlengkapan kurang, tetapi sumber daya manusianya kreatif, perlengkapan bisa ditiadakan, namun jika sebaliknya tidak bisa. Ya, itu salah satu contoh. Anda bisa, sumber daya manusia harus terus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat lebih menguasai bidangnya, khususnya mengenai pengendalian biaya. Ya, jelas kita mengetahui bahwa kualitasnya kita harus lebih
ditingkatkan sesuai dengan bidangnya, khususkan pengendalian biaya, karena itu yang penting di dalam semua pekerjaan-pekerjaan, biaya yang harus kita tingkatkan. Menurut salah seorang, Monica, pada bagian pengendalian biaya harus ditempatkan sumber daya manusia yang sesuai dengan bidangnya dan mempunyai kualitas yang lebih baik di dalam bidang tersebut. Karena masalah pengendalian biaya adalah masalah yang sangat sulit dan dapat mempengaruhi terhadap bidang lainnya, ya. Jadi, apabila terkendala di dalam salah satu tentang keuangan atau biaya, tentunya semua pekerjaan-pekerjaan di bidang apapun tentunya terpengaruh juga, disebabkan oleh karena adanya keuangan-keuangan yang salah dipergunakan, ya. Sekian materi kita pada siang hari ini. Untuk tugas, Ibu kasih tugas, yaitu tugas yang terakhir di dalam pertemuan pertama ini. Karena masih satu kali lagi kita ketemu, maka Ibu kasih tugas pada pertemuan terakhir ini, yaitu disimak baik-baik. Setelah selesai menyimak materinya, tugasnya disimak baik-baik, dan jangan lupa tugasnya dikirim di link pengumpulan tugas untuk mendapatkan nilai tambah pada semester untuk penaikan kelas. Baik, nomor satu, jelaskan bagaimana sikap Anda. Nomor 1, jelaskan bagaimana sikap Anda jika Anda sebagai pengendali biaya proyek. Jelaskan bagaimana sikap Anda jika sebagai pengendali biaya proyek, ya. Nomor 2, jelaskan tujuan yang Anda capai apabila pengendali biaya sesuai dengan hitungan, ya. Sekian dan terima kasih. Silakan dikerjakan tugasnya untuk pertemuan kali ini. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Haleluya.